Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi meskipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik dan hanya secara online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita luar biasa dan tidak terbatas ruang dan waktu. Nah hari ini, kalau saya boleh beri judul, temanya hari ini adalah mengapa harus darah? Nah, mengapa harus darah? Kita telah tahu, kita telah belajar dari kitab Keluaran, yaitu mengenai kuasa darah Yesus menyelamatkan bangsa Israel saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Nah, hari ini kita mau belajar mengapa harus darah. Sedikit mengingat saudara, pada saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir, akan dibawa Tuhan, dibebaskan Tuhan dari Mesir, dipakai darah untuk memberi tanda. Ya, ingat saudara ya, di palang pintu tentunya. Dan dikatakan ini akan menjadi tanda bagimu. Nah, saudara pernah terpikir nggak? Kenapa mesti tanda? Tanda itu untuk apa, saudara? Nah, coba pikirkan, saudara. Jika saudara punya barang atau punya sesuatu, dan saudara beri tanda, itu maksudnya untuk apa, saudara? Tanda itu untuk apa? Ya, entah itu berupa warna atau berupa nama. Tapi satu hal, saudara, tanda itu dimaksudkan untuk membedakan. Sehingga orang yang melihat tanda itu tahu bahwa barang itu milik seseorang. Nah, kalau saudara memberi tanda, biasanya memberi nama, maka orang akan tahu bahwa, oh barang ini, misalkan buku ini, Alkitab ini saya beri tanda, sehingga saya tahu dimanapun saya berada, begitu sekilas saya lihat, saya tahu ini barang ini punya saya, karena ada tanda saya. Apakah itu tanda tangan, apakah itu nama. Nah, saudara bayangkan, dikatakan bahwa darah ini akan menjadi tanda. Berarti apa? Engkau ditandai. Engkau ditandai. Ya, kalau kau memberi tanda pada barangmu, kau tahu barang itu milikmu. Pada saat engkau diberi tanda, oh this is amazing, diberi tanda oleh Allah Bapa sendiri, maka kau boleh yakin saudara bahwa engkau miliknya. Ada tandanya. Dan pada saat kau diberi tanda, tidak ada pihak lain yang bisa mengutak-atik. Bahkan pada saat itu kematian pun tidak bisa mendekat ke bangsa Israel. Nah, saudara bayangkan, saat ini kita bisa dikatakan sedang dalam keadaan critical condition, ya, very challenging situation. Ya, kita tahu ada wabah, apalah namanya virus atau ini itu, ketakutan merebak di mana-mana. Sebetulnya apa saudara yang ditakutkan orang? Satu hal saudara, MATI, mati. Sebetulnya itu kan. Jadi bukan virusnya sebetulnya yang ditakutkan, tapi apa? Apa yang diakibatkan oleh virus itu? Ya itu apa? Kematian, endingnya. Orang itu takut itunya, sebetulnya bukan virusnya. Nah bayangkan saudara, saat itu bangsa Israel, ya malam itu pada saat Paskah yang pertama, udah dikasih tahu, Tuhan udah bilang sama Musa, Musa kasih tahu semua bangsa Israel. Pada saat itu mereka di Mesir, kamu harus buat begini-begini, detail sekali saudara. Dan bagi bangsa Israel, bayangkan, itu adalah perintah yang gak masuk akal. Mereka belum pernah, gimana kok suruh ngecat pintu pakai darah gitu. Tapi satu hal yang penting, ketaatan. Meskipun mereka saat itu nggak ngerti, karena mereka belum pernah ngalami. Tapi mereka taat, lakukan. Maka mereka nerima resultnya. Dan kita semua tahu, mereka dibebaskan dari tulah kebinasaan, yaitu apa? Mati. Dan bayangkan saudara, itu mati nggak pakai symptoms, nggak pakai gejala, nggak pakai penyakit. Drop dead, anak sulung mati langsung. Nah, saya suka membayangkan gini saudara, kalau saya baca Alkitab itu, bayangkan misalkan ada seorang anak Israel, dia lagi main-main sama anak Mesir. Jadi mereka udah tahu nih, tiap anak sulung ntar malam mati. Terus dia bilang, kamu sulung kan? Wah, ntar malam kamu mati nih. Ah, lu sulung kan? Mati lu ntar malam. Terus mungkin temannya bilang, lah kamu sulung juga, kamu mati juga dong. Enggak, saya nggak mati. Kenapa? Saya ada tandanya. Udah saudara, saya udah ada tandanya. Jadi pada saudara mesti ingat, saudara itu ditandai. Ditandai, dan tandanya itu darah. Nah kita akan belajar lebih jauh lagi. Tapi sebelumnya, saya ajak saudara kembali ke kitab Kejadian. Pertama-tama itu diajarkan oleh Allah Bapa sendiri itu di mana sebetulnya? Dari kitab Kejadian. Mari saudara. Saya ajak saudara ke Kejadian 3 ayat 7. Ini ceritanya saudara masih ingat ya, manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu setelah jatuh, mereka menjadi takut kan, mereka sadar mereka telanjang, ya kan? Mereka takut dan apa yang mereka buat saudara, masih ingat? Mereka mengambil daun, menyemat daun, mengambil daun pohon ara, dan membuat penutup badan, ya, menyematnya. Saya bacakan, Genesis 3:7, then the eyes of both of them were open, mata mereka terbuka, and they knew that they were naked. Mereka sadar mereka telanjang, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Untuk menutupi mereka pakai daun. Bisa nggak? Nggak bisa saudara. Kenapa? Daun nggak ada darahnya.
Nangkep maksudnya? Lalu apa yang dibuat Tuhan? Kalau saudara turun ke Genesis 3:21 ayat 21 dikatakan lalu Allah sendiri memberi mereka penutup yang terbuat dari apa, saudara? Kulit hewan. Nah, coba pikirin. Bagaimana Allah bisa membuat penutup dari kulit hewan? Berarti apa? Berarti kan hewannya harus dipotong dulu, dibunuh dulu. Nah, itu adalah penumpahan darah yang pertama di Alkitab. Dilakukan Allah Bapa sendiri. Jadi untuk membuat penutup dari kulit tersebut, hewan harus dibunuh, dikurbankan, darah tercurah, lalu diambil kulitnya. Nah, kulit itu, saudara bayangkan, masih basah oleh darah, maka itu dipakai untuk menutupi manusia yang berdosa. Nangkap maksudnya, saudara? Itu sudah dipakai sejak manusia pertama jatuh. Baru itu bisa menutupi dari dosa mereka. Dari dosa mereka. Dikatakan made themselves covering. Covering itu di dalam bahasa aslinya itu juga berbicara tentang atonement, pendamaian, covering ya, penutup. Apa yang ditutupi? Karena manusia sudah berdosa. Dosa itu harus ditutupi di hadapan Allah, tidak bisa. Karena Allah terlalu kudus dan yang untuk menutupi dosa hanya bisa darah. Maka darah dicurahkan. Yaitu pada saat hewan itu dipotong, diambil kulitnya. Nah ingat, itu pertama kali Allah Bapa sendiri. Ya, nggak bisa pakai daun, nggak bisa, harus darah. Harus darah. Nah sejak saat itu, sampai terus, kalau sudah baca Alkitab, terus zaman Abraham dan seterusnya, sampai perjanjian baru, bahkan sampai dengan Yesus itu, dilakukan selalu, apakah itu zaman Abraham, zaman Nuh, selalu dilakukan yang namanya persembahan. Kurban darah, darah itu harus dicurahkan. Ya. Tidak bisa lagi manusia menghampiri, mengapproach Allah Bapa tanpa darah tercurah. Sejak saat itu. Kalau saudara lihat zaman Nabi Nuh, ya, zaman Nabi Nuh begitu bahtera terdampar di atas gunung Ararat, begitu keluar semua hewan semua dibebaskan, lalu dia mempersembahkan kurban bakaran, berarti apa? Darah tercurah. Abraham demikian, diberi janji oleh Tuhan, lalu mempersembahkan dari turun temurun, terus sampai Ishak, Yakub dan semuanya. Sampai zaman Musa sekalipun. Tapi tercatat di Alkitab selama bangsa Israel di Mesir kurang lebih 430 tahun. Mereka lupa dengan peristiwa itu. Dengan darah. Bahkan kemungkinan besar mereka lupa Tuhan mereka. Mereka ada di dalam situasi yang sangat sulit. Crucial moment, 430 tahun, saudara, bukan 430 hari. Saudara bisa bayangkan. Nah, tahu dari mana? Buktinya Musa sendiri pada saat dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel, dia nanya, siapa namamu? Dia nanya kepada Allahnya, siapa namamu? Sehingga God himself harus memperkenalkan kembali dirinya. Gitu kan? Ingat ya, peristiwa itu. Waktu itu ada semak yang terbakar. Kalau di pasal sebelumnya, dikatakan demikian. Bahwa bulan ini akan menjadi bulan yang pertama bagimu. Bulan pertama. Jadi seakan-akan oke, engkau sudah menghabiskan waktu ratusan tahun di sini, itu di-reset. Allah harus mereset kalendernya. Karena ada sebuah event penting. Dan Allah bilang, kamu harus ajarkan ini turun-temurun selama-lamanya. Ya, bulan ini jadi bulan yang pertama. Ya, tanggal 10 bulan ini, bulan yang pertama. Jadi akan menjadi awal yang baru. Terus sampai seterusnya. Alright. Nah, pertanyaannya masih sama. Kenapa harus darah? Why blood? Kenapa harus darah? Nanti kita akan tahu kenapanya. Nah ini luar biasa saudara. Kalau saudara baca di Imamat 17 ayat 11. Oke, saya baca dari New King James Version. Dikatakan di situ adalah, because the life is in the blood, and only the blood that makes atonement. Ya. Karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian. Garis bawahi kata itu saudara, pendamaian, ini penting sekali. Bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dan dengan perantaraan nyawa. Jadi nyawa itu adanya di darah. Nah itulah makanya kenapa kok pakai darah. Because the life is in the blood. Nah saudara ingat kembali ke kejadian yang tadi, saat Adam jatuh dalam dosa manusia pertama, maka kematian masuk. Karena Allah bilang, hari kau memakan buah ini, kau pasti mati. Death.
Nah, untuk mencegah death harus dengan life. Nangkap ya? Death itu hanya bisa di-stop oleh life. Gelap hanya bisa di-stop oleh terang. Dan di ayat ini bilang, nyawa itu ada di darah. The life is in the blood. Makanya ditutupi harus pakai darah. Nah, nangkap saudara ya, Imamat 17 ayat 11 ini luar biasa sekali. Lalu mari kita pergi ke Hebrews 9:22. Ibrani 9 ayat yang ke-22 secara cepat. Dikatakan di sana, without the shedding of blood there is no remission. Tanpa penumpahan darah tidak ada remission, tidak ada forgiveness. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi saat manusia berdosa, pengampunan hanya bisa dilakukan jika ada darah. Jika ada darah. Dan ide ini pertama kali datang dari Allah Bapa sendiri. Ya, itu di Ibrani 9 ayat ke-22. Lalu lanjut saudara. Masih ada pertanyaan lanjutnya. Loh, mungkin beberapa dari kita yang tanya. Loh, tapi sebentar, itu kan darah hewan. Bukan darah Yesus di perjanjian lama. Nanti kita akan lihat perjanjian baru saudara. Tapi dari sejak perjanjian lama itu kan cuma darah hewan. Pertanyaannya, bisa nggak kalau perjanjian lama misalkan, pakai darah manusia, pakai darah orang lah. Bisa nggak? Pokoknya kan dikatakan ini, ya, the life is in the blood. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Bisa nggak pakai darah manusia? Darah apa aja? Manusia. Darah manusia bisa dipakai nggak? Nggak bisa, saudara. Kenapa? Nggak laku. Saya pakai istilah nggak laku. Kenapa? Karena darah manusia telah terkontaminasi oleh DNA dosa yang dibawa oleh Adam. Jadi sudah tidak bisa dipakai darah manusia itu untuk atonement, untuk covering, ya, untuk menutupi dosa. Nggak bisa dipakai. Contohnya kalau orang sakit, sakit apa? Sakit parah, katakanlah sakit dia A. Dia perlu transfusi darah. Dia tidak bisa mendapat transfusi darah dari orang yang punya penyakit sama, saudara. Nggak bisa. Nah, karena darah manusia saat itu telah terkontaminasi oleh DNA dosa yang dibawa oleh Adam, maka darah manusia saat itu tanda kutip tidak laku untuk dipakai sebagai persembahan. Nggak bisa. Pakai darah hewan. Nah, tapi pertanyaan tetap sama, itu kan cuma darah hewan, bukan darah Yesus. Kok bisa? Kok bisa? Oke, kita lihat, lompat ke belakang, kitab Wahyu, Revelation 13:8, kitab Wahyu. Oke, pasal yang 13 ayat 8. Nah, saudara akan tahu di sini. Nah, saudara harus tahu, begini, God itu ya, Allah Bapa, ya, Jesus, Holy Spirit, ya, itu tidak berada di dalam kekekalan. Tidak, saudara. God is not in eternity because He is eternity. Dia adalah kekekalan. Dia tidak terikat waktu. Kenapa bisa gitu? Karena dia yang menciptakan waktu. Jadi dia bisa berada dimanapun dia mau. Dia bisa berada di saat ini, dia bisa berada di masa lalu, dia bisa di masa depan. Dia di luar time frame, timeline, di luar waktu. Kenapa? Karena dia yang menciptakan waktu. Jadi dia bukan berada di dalam kekekalan, kalau saudara pernah tahu ya, kekekalan. Tapi dialah kekekalan itu. Ya. Revelation 13:8, ya, kitab Wahyu 13 ayat 8, saya bacakan. And all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Garis bawahi statement terakhir. The Lamb, ya, anak domba, yang disembelih, slain from the foundation of the world. Jadi apa? Yesus itu sudah disalib, sudah mati sebelum dunia dijadikan. Kok bisa gitu? Ya bisa, karena dia di luar time frame, di luar timeline, di dalam kekekalan. Di mata Allah Bapa, Yesus itu sudah mati, sudah disalib sebelum dunia dijadikan. Jadi pada saat zaman perjanjian lama, darah hewan tercurah, Allah Bapa melihat dari surga, yang dilihat adalah darah anaknya. Ya, ini cukup dalam. So I hope you can understand this. Kita sudah berdoa, Holy Spirit yang akan mengajari kita semua. Ya, because Jesus has been crucified since before the foundation of the world. Sejak sebelum dunia dijadikan. Gitu loh. Jadi darah itu, walaupun darah hewan, itu yang dilihat oleh Allah Bapa. It's a prophetic action. Suatu saat anaknya mati mencurahkan darah. Maka itu bisa dipakai. Ya, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa darah itu hidup, maka darah itu bisa berteriak, ya. Darah Habel berteriak
Ya. Lalu darah Yesus pun juga berbicara, cuman bedanya yang satu berteriak untuk balasan dendam, yang satu for mercy. Ya. This one cried for vengeance, this one cried for mercy. This is amazing. Begitu masuk perjanjian baru, sekali lagi bahwa ada yang namanya rencana penebusan. Penebusan. Nah, rencana penebusan itu sebetulnya sudah ada sejak manusia jatuh. Maksudnya apa? Begini saudara, penebusan itu bukan baru pada saat Yesus datang. Direncanakan oleh Bapa sejak manusia jatuh. Langsung saat itu Allah Bapa sudah merencanakan ini harus ditebus. Jadi pada saat manusia pertama gagal, si Adam gagal jatuh, dia tidak lantas, wah gagal si Adam, oke ambil tanah lagi, saya bikin yang baru. Nggak bisa saudara, karena tanah sudah terkutuk. Nggak bisa, jadi bikin lagi lah manusia dari tanah, tidak bisa. Maka begitu manusia pertama yang dibuat dari tanah jatuh dalam dosa, lalu saat itu pun ya Allah Bapa langsung membuat sebuah rencana penebusan. Di mana? Mari kita buka Kejadian 3 ayat 15. Nah, silakan saudara ikuti dengan versi Alkitab saudara, versi bahasa Indonesia. Saya akan bacakan dari King James. And I will put enmity between you and the woman. Aku akan membuat perseteruan, permusuhan antara engkau, si iblis, dan wanita ini. Jadi ini diomongin ke si jahat, ke iblis. Dan di antara your seed and her seed, keturunanmu dan keturunan wanita ini. Nah, kalau saudara lihat di King James, itu S-nya, seed-nya itu besar. Itu mengacu kepada Yesus. Akan ada perseteruan, ya permusuhan, dibuatlah permusuhan antara your seed, seed-nya oleh si jahat, seed-nya iblis, dan the seed of the woman. Now, imagine, bayangkan saudara, wanita tidak punya seed. Yang punya seed itu adalah pria. Nangkep maksudnya? Seed, benih. Wanita tidak punya benih. Benih selalu dari pria. Jadi pada saat Allah Bapa ngomong, the seed of the woman, itu di dalam planningnya Allah Bapa dia udah merencanakan suatu saat akan ada manusia lahir dari seorang perawan yang tidak berasal dari seed benih seorang pria. Itulah rencana penebusan dari pertama. Luar biasa kan saudara? Dan dikatakan, he shall bruise your head. Nah, keturunan si wanita ini akan menghancurkan kepalamu. And you shall bruise his heel. Jadi down through the history, sepanjang sejarah manusia, setan tahu suatu saat dia akan dikalahkan oleh keturunan wanita ini. Cuman dia nggak tahu kapannya. Nah itu, dia nggak dapat revelation itu. Dia nggak tahu. Orangnya yang mana dia nggak tahu. Sepanjang sejarah terus dari Adam, Abraham, terus Nuh, Musa, David, dia nggak tahu nih yang mana nih orangnya nih yang ternyata itu adalah seed-nya si wanita itu. Dia nggak tahu yang mana. Makanya dia terus aktif membunuhin si ini. Orang yang dipikir oh ini pilihan Tuhan, nah, dia harus musnahkan itu. Karena dia nggak tahu. Dia cuma tahu suatu saat ada orang ya keturunan si wanita ini akan menghancurkan kepalanya. Kapan dia tahu? Dia tahu pada saat suatu saat di dalam perjanjian baru, seseorang naik dari sungai Yordan dan langit terbuka dan suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Saudara ingat cerita itu? Titik itu si jahat tahu, orang itu adalah the Son of God, walaupun dalam bentuk the Son of Man. Makanya langsung habis Yesus dibaptis, langsung nggak pakai nunggu 40 hari, ya, masuk ke padang gurun, dicoba iblis. Gitu. Dia baru tahu itu. Oh ini orangnya. Yang suatu saat akan menghancurkan kepalaku. Oke? Ya, itu adalah planning. Ya, the plan of redemption. Penebusan. Nah, saudara tahu gini. Penebusan, kata penebusan. Saudara bayangkan sebentar. Penebusan tuh gini saudara. Saudara kalau menebus sesuatu, misalkan ada barang gitu. Saudara mau menebus, itu kan berarti saudara harus membayarkan sejumlah harga. Ya, ditebus, barang ini ditebus. Supaya apa saudara? Itu kayak dibeli, karena saudara membayarkan. Supaya barang ini berpindah tangan dari punya siapa nggak tahu menjadi punya si penebus. Gitu loh. Saudara menebusnya, saya menebus buku ini dengan sejumlah harga, sekian dolar, maka setelah saya tebus buku ini jadi milik saya. Itu kata penebusan itu. Jadi penebusan itu tidak gratis saudara. Buat si penebus. Kita ditebus, buat kita gratis, kita terima segala kebaikan Tuhan. Tapi buat Allah Bapa mahal, mahal sekali karena dia harus bayar. Dia bayar. Gitu loh.
Dan tadi ya, begitu ditebus, maka barang itu menjadi milik si penebus. Jadi saudara dan saya sekarang milik si penebus. Milik Bapa. Luar biasa, saudara. Oke, lanjut, saudara ya. Lanjut. Oke. Nah, mari kita pergi ke 1 Korintus 6:20. 1 Korintus 6:20. Silakan dengan versi saudara. 1 Korintus 6:20. Saya akan bacakan New King James. For you were bought at a price. Engkau dibeli dengan harga. Nah, itu saudara. Engkau dibeli dengan harga. Ada yang membelimu. Jadi kayak engkau dijual, engkau dibeli. Pakai harga. Dibayar kepada pihak yang memilikimu sebelumnya. Sehingga engkau berpindah tangan kepemilikan. Engkau dibeli dengan harga. Oke, 1 Petrus 1:18-19. Ya. Dikatakan gini, 1 Petrus 1:18-19. You were not redeemed with corruptible things. Ya, engkau tidak ditebus dengan barang-barang yang fana. Bukan dengan emas dan perak. Emas dan perak itu paling berharga. Bukan dengan dolar, no saudara. Bukan dengan rupiah, bukan. Bahkan bukan dengan emas, tapi yang lebih berharga. Dengan the precious blood of Christ dikatakan. Darah Yesus yang mahal, yang berharga. Jadi hargamu dan hargaku itu darah. Sampai titik ini harusnya kita bisa nyadari betapa berharganya engkau dan aku. Bukan nyombong, enggak, karena memang begitu. Engkau itu berharga. Kenapa? Untuk membelimu itu pakai darah. Tidak pakai dolar, tidak pakai emas, tidak pakai perak. Pakai darah untuk membelimu. Supaya engkau berpindah kepemilikan menjadi milik Bapamu. Luar biasa kan saudara? Nah, itulah penebusan. Ini perjanjian baru.